Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Semoga damai sejahtera ada pada kita semuanya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan menerima renungan dengan judul Hidup dalam Damai Sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Di saat ini kami akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Hadirlah kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan ini dilandasi dari 2 Korintus 13 ayat 11 yang demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ayat 11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap insan manusia selalu berharap hidup dalam damai sejahtera. Tapi terkadang kesulitan yang menghantam kehidupan kita membuat manusia kadang mukanya sampai menjadi murung, sampai kehilangan damai sejahtera yang telah dikaruniakan Tuhan pada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kekuatan dunia yang lebih kuat memikat kita dibanding iman
kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman dan kepercayaan kita pada Tuhan runtuh seketika ditelan kemelut kehidupan, sehingga kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kita telah dikaruniai oleh Tuhan damai sejahtera karena kita anak-anak Tuhan. Namun karena begitu kerasnya hantaman kehidupan atau kemelut kehidupan pada kita, sehingga kita menjadi seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui nats ini Rasul Paulus menasihati kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu. Hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, yang menjadi masalah, bagaimana kita bisa berpikir dewasa ketika masalah itu datang menghadang? Sedangkan Rasul Paulus menasihati kita, hendaklah bersukacita dalam segala hal. Untuk itulah seharusnya kita tahu kepada siapa kita berharap dan percaya bahwa tangan atau perbuatan Allah terhadap kita, terhadap hidup kita, itu siap menopang kehidupan kita saat dalam kesulitan. Sebab Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk itulah, mari mulai sekarang kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, baik itu dalam kesulitan, dalam duka, maupun dalam kegembiraan atau suka. Dan ingatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan yang telah dikaruniakan pada kita. Selalu ingatlah. Nah, itu akan memampukan kita mengucap syukur. Jadi kalau kita hanya memfokuskan pada masalah, kita tidak akan ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dikaruniakan pada kita. Akan menutupi pandangan kita. Dan akhirnya kita hanya berkeluh kesah adanya. Orang Kristen yang dewasa dalam iman pasti akan menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan Allah. Dan orang tersebut akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak akan oleng ketika badai kehidupan datang melanda kita. Sukacita yang sejati datang dari Tuhan, bukan dari orang lain. Dan Tuhan yang siap mendengarkan keluh kesah kita. Untuk itulah, mendekatlah selalu kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.